Selamat siang Ibu dosen serta anak-anak kami semua. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi nak. Baik, terima kasih, puji Tuhan kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan ya nak, supaya kita sehat-sehat selalu, dapat melakukan aktivitas pembelajaran kita dengan baik. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu kehadiran kita nak. Ketua kelas, apakah semua sudah hadir nak? Masih sedikit, Bu. Sebagian masih belum masuk. Oke, iya baiklah. Ya, menunggu teman-teman kita yang lain masuk, mungkin mereka bermasalah jaringan, apalagi di tempat kita sedang hujan kan. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, saya minta ketua kelas dulu membacakan doa untuk kita nak. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Akan dan rahmat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini agar hadir pada meet ini. Ya Tuhan, ada juga teman kami yang belum sempat hadir, kiranya Engkau hadirkanlah dalam kumpulan ini ya Tuhan, agar mereka mendapatkan ilmu yang lebih lagi kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin memulai pembelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami dari pembelajaran hingga akhir pembelajaran, dan juga Engkau memberkati dalam guru pengawas kami dan guru yang akan membimbing kami dalam pembelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Abraham yang telah membawakan doa bagi kita pada siang hari ini. Ya, baik anak-anak, langsung saja materi kita pada siang hari ini adalah menentukan unsur pembangun puisi dan menulis teks puisi. Ya, baik, pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah mempelajari tentang puisi. Unsur-unsur puisi, ada nada, ada tema, ada rasa, kemudian jenis-jenis puisi. Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Ya, anak-anak, menulis puisi itu harus kita cintai, bukanlah hal yang sulit ya. Apalagi kalau kita berniat benar-benar mau mengikuti dengan baik, ikuti langkah-langkah pembelajaran kita nanti dengan baik, maka kamu akan dapat menulis puisi dengan gampang ya, bukanlah hal yang sulit. Maka manfaat materi pembelajaran menulis puisi ini bagi kita sangatlah banyak, di mana apapun perasaan kita, apapun nanti keluh kesah kita dalam hidup kita, semua itu bisa kita tuangkan ke dalam sebuah puisi. Dapat dikatakan kita menjadi seorang penyair ya, walaupun sangat sederhana. Misalnya kita sedang galau, kita bisa menuliskan puisi. Mendung tak berarti hujan. Seperti itulah yang kurasakan dalam hatiku misalnya ya, dan suasana yang lain juga ya. Baik anak-anak, langsung saja perhatikan materi yang Ibu sampaikan melalui presentasi berikut ini. Oke, baik anak-anak ya, sebelum kita masuk materi, di sini ada motivasi bagi kita. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Maka lebih baik ilmulah yang kita cari, supaya ilmu itulah yang menjaga kita. Karena menjaga harta itu sangat sulit ya. Kita tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Ya, baik, kita masuk ke materi kita anak-anak. Yang pertama,
di sini ada tujuan pembelajaran kita. Anak-anak boleh mencermati, menyimak dengan baik apa saja tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, siswa dapat menganalisis diksi, rima, gaya bahasa dalam puisi dengan baik. Kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur pembangun puisi dalam sebuah puisi dengan tepat. Ketiga, siswa dapat menulis puisi sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya, yaitu Sebentar Bu Eva. Iya Ibu. Sebentar Bu Eva. Iya Ibu. Direkod. Iya Ibu, sudah Ibu. Ya, oke. Lanjut. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Yang ketiga, siswa dapat menulis puisi sesuai dengan unsur-unsur pembangunnya, yaitu diksi, citraan, tema, gaya bahasa, rasa, nada, rima, dan perwajahan atau sering disebut dengan tipografi. Yang keempat, siswa dapat mempresentasikan puisi yang ditulis oleh kelompoknya. Kelima, siswa dapat menanggapi puisi yang dipresentasikan dalam diskusi kelompok dan merevisinya dengan baik. Kemudian ya, materi yang pertama unsur-unsur pembangun puisi dari fisik ya. Ada diksi, gaya bahasa, imaji, citraan, perwajahan, rima, dan irama. Kemudian diksi itu adalah pilihan kata yang indah. Kemudian gaya bahasa itu ada personifikasi, metafora, simile, repetisi. Personifikasi kita tahu benda mati seolah-olah hidup, metafora perbandingan, simile perumpamaan, repetisi adalah perulangan. Ya, masih banyak gaya bahasa yang lain, tapi inilah sebagai contoh. Kita lanjut, ada imaji atau citraan. Imaji itu ada visual, auditif, taktil, kinestetik, dan penciuman. Kita tahu visual itu mata, artinya dapat kita lihat ya. Auditif itu pendengaran, taktil itu adalah perasaan, kinestetik itu adalah gerak. Ya, baik, kita lanjut anak-anak. Di sini ada rima atau irama sajak ya. Ada rima sempurna, anafora, pengulangan di depan, rima sejajar, dan rima mutlak. Kemudian unsur batin puisi. Yang pertama, tema, rasa, nada, dan amanat. Ini bukanlah hal yang baru bagi kita. Ini hanya sekedar mengulang karena pertemuan sebelumnya pun sudah kita bicarakan ya. Kita lanjut, ada langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama ada menentukan tema. Ya, kita tentukan dulu tema apa yang mau kita tulis. Kemudian diksi, apa saja diksi pilihan kata yang tepat sesuai dengan tema tersebut ya. Yang ketiga pemilihan majas. Ya, yang keempat memiliki kemampuan imajinasi, artinya kita datangkan sosok yang mau kita tulis puisinya atau objek situasi tersebut. Misalnya kita mau menulis puisi apa, kita selami dulu, kita hayati ya, kita masuk ke imajinasi yang paling dalam supaya benar-benar kita dapat menuliskan puisi tersebut dengan baik. Iya, baik anak-anak, inilah materi pembelajaran kita ya. Kita lanjut di sini. Ada LKS pengamatan video. Maksudnya dalam pembelajaran kita ini ada ibu ambil salah satu contoh pembacaan puisi ya. Mohon anak-anak kami nanti benar-benar mengikuti ya apa yang disampaikan dalam puisi tersebut, menyimaknya dengan baik supaya kita dapat mengerjakan tagihan ini LKS. LKS itu artinya lembar kerja siswa. Ya, kita menentukan tema puisi tersebut apa, diksinya apa, imaji, rima, rasa, nada, dan gaya bahasa ya. Baik, supaya lebih sedikit, tugasnya jangan terlalu banyak. Di sini boleh dicatat oleh anak-anak kami. Kelompok 1 itu diberikan tugas untuk menentukan diksi citraan saja ya. Kelompok 2 gaya bahasa, tema. Kelompok 3 nada, rasa. Kelompok 4 rima dan perwajahan. Ya, baik anak-anak, sampai di sini sebelum Ibu mau putarkan link video tersebut, apakah ada yang mau ditanya, Nak?
Ya, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke link videonya ya. Mohon bersabar menunggu ya nak ya. Ini prosesnya, disetting terlebih dahulu ya nak. Selamat siang pemirsa Teknokrat TV. Universitas Teknokrat Indonesia memiliki banyak sekali mahasiswa yang berprestasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang Sebentar ya nak, sabar ya. Oke, Reformasi. Janganlah engkau salah kaprah. Puisi karya Dr. Haji Muhammad Nasrullah Yusuf, SE, MBA. Banyak sudah darah bertumpah, jatuh membasahi perperindik. Dari proklamasi ke revolusi, dari proklamasi ke reformasi, dari generasi ke generasi, dari pemuda hingga orang tua. Darah bersimpah, tiada henti. Tidaklah langkah kita, wahai anak bangsa yang Sukabumi, bergerak membela rakyat sengsara, bergerak mewakili rakyat jelata. Masih akankah darah bertumpah mengering di dalam tangis seperti ini? Wahai anak bangsa, ketika rakyat sakit dengan kemiskinannya, ketika rakyat tergusur tanpa rumah, ketika rakyat antri di mana-mana, ketika petani yang gagal panen, ketika anak jalanan tidak lagi bersekolah, ketika pedagang kaki lima tergusur di mana-mana,
ketika ibu rumah tangga kehilangan minyak tanahnya, ketika rakyat tidak tahu lagi kemana, itu reformasi. Apakah puisinya dapat didengar anak-anak? Bisa, Bu. Oke, baik. Iya. Gambarnya bisa dilihat, Nak? Tidak. Tidak. Ya, Bu. Oke. Mm-mm. Baik, sebentar ya, Nak. Iya. Ini sudah kelihatan gambarnya, Nak? Sudah, Bu. Oke, baik. Iya, kita lanjut ya, Nak. Reformasi. Janganlah engkau salah kaprah. Visi karya Dr. Haji Muhammad Nasrullah Yusuf SMMBA. Banyak sudah darah bertumpah, jatuh membasahi berpenting. Dari proklamasi revolusi, dari proklamasi ke reformasi, dari generasi ke generasi, dari pemuda hingga orang tua. Darah bersimpah, tiada henti. Tidaklah langkah kita, wahai anak-anak bangsa yang Sukabumi, berkedok membela rakyat sengsara, berkedok mewakili rakyat jelata. Masih akankah darah bertumpah mengering di telan tangis pertiwi? Wahai anak bangsa, ketika rakyat sakit dengan kemiskinannya, ketika rakyat tergusur tanpa rumah, ketika rakyat antri di mana-mana, ketika petani gagal panen, ketika anak jalanan tidak lagi bersekolah, ketika pedagang kaki lima tergusur di mana-mana, ketika ibu rumah tangga kehilangan minyak tanahnya, ketika rakyat tidak tahu lagi kemana, itu reformasi. Di tengah para pemimpin yang asik berbicara, bahkan tambah parah. Di tengah politisi yang asik berkursi dengan segala cara, inikah reformasi wahai anak bangsa? Wahai reformasiku, janganlah engkau salah kaprah, karena rakyat bertambah susah. Wahai reformasiku, janganlah engkau salah arah. Reformasi bukan untuk bersimbah darah. Reformasi untuk cita-cita,
proklamasi bangsa untuk Mahathir dan Dewi. Iya, baik anak-anak, itulah salah satu contoh pembacaan puisi ya yang kita ambil sebagai contoh untuk kita di siang hari ini ya. Pembacaan puisi yang sangat semangat dan mengandung makna yang sangat dalam. Iya, baik anak-anak, kita lanjut ya, kita masuk ke LKS seperti yang sudah Ibu tunjukkan tadi ya. Nah, ini ya kelompok 1, coba kamu menentukan diksi citraan dari puisi tersebut. Kelompok 2, gaya bahasa, tema. Kelompok 3, nada, rasa. Dan kelompok 4, rima perwajahan. Silakan Ibu kasih waktu kurang lebih 3 atau 4 menit ya nak. Silakan dikerjakan masing-masing. Ayo, boleh berkelompok melalui WA atau boleh langsung saja dikerjakan di hadapan kita masing-masing ini. Baik, apakah ada yang sudah selesai nak? Silakan. Kelompok 1 sudah ada yang siap menentukan diksi citraan. Tunjuk tangan nak, ayo. Baik, kelompok 1 sudah bisa ya Ibu baca dari daftar nilai. Kalau tidak ada yang tunjuk tangan menjawab ya nak, silakan. Sebelum Ibu baca, Ibu tunjuk orangnya, ayo. Saya Bu. Iya, silakan. Perwakilan. Iya, Abraham ya. Oke, perwakilan kelompok 1. Silakan Abraham. Diksi dari yang dapat Bu, yaitu seperti banyaknya sudah dapat membahas Ibu Tiwi. Dan juga dari wahai anak bangsa yang suka gaduh, berkedok bela rakyat sengsara, berkedok waktu rakyat jelata.
Dan dari citraannya pada ayat terakhir, wahai anak bangsa, ketika rakyat sakit dan kemiskinannya, ketika rakyat tergusur tanpa rumah, ketika rakyat antri di mana-mana, ketika petani gagal panen, dan juga ketika anak jalan tidak bersekolah lagi. Oke, iya mantap ya untuk Abraham. Ya, kelompok 1 tepuk tangan dulu kita. Berarti sudah tahu mana yang disebut diksi ya, pilihan katanya. Sudah dapatnya tadi ada rakyat jelata, berarti kata jelata. Oke, mantap. Ini masih ada teman kita mau bergabung ini. Ya. Kemudian citraannya tadi baik ya. Bagus sekali. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan tanpa ibu sebut nama, tidak usah dilihat dari daftar nilai kan. Kesadaran kita masing-masing ya. Gaya bahasa dan tema. Siapa perwakilan kelompok 2? Silakan. Ayo, siapa ini? Mana kelompok 2? Ya, nanti Ibu lihat dari daftar nilai ini. Siapa kelompok 2 di sini sudah ada semua namanya kan? Tidak enak kalau disebut nama. Ayo, sedikit juga boleh walaupun tidak begitu banyak ya. Apa dulu yang bisa kamu sebutkan? Silakan, ayo. Apa tema yang tepat untuk puisi yang tadi yang dibacakan oleh kakak mahasiswa itu dengan penuh penjiwaan, semangat berkobar-kobar. Kelompok 2, oh ini perlu sebut nama sepertinya ini. Siapa ini perwakilan kita ini? Siapa kelompok 2? Ya, di sini sudah ada nama-namanya ya. Kalau tidak berbicara berarti harus Ibu panggil ini. Mulai dari Priska, Gabriela, Glory, Hieronymus, Indah, Indri, Joshua, Kevin, Kurnia, Magdalena, sampai dengan Raja. Oke, siapa nak? Perwakilan 1 orang ayo. Ya, mana ini suaranya? Kok pada diam semua? Panggil. Oke, baik. Mana orangnya ini ya? Coba Ibu panggil. Saya Bu. Oke, iya Indri, terima kasih nak, kamu menyelamatkan kelompokmu ya. Oke, silakan Indri. Kalau menurut kelompok saya Bu, gaya bahasanya adalah repetisi karena terjadi pengulangan nada vokalnya dan juga ada penekanan di beberapa katanya. Oke. Kemudian temanya kemerdekaan. Iya, kemerdekaan ya. Oke, baik. Indri, tadi terjadi pengulangan nak. Kira-kira apa contoh yang diulang itu nak? Silakan. Mana contohnya yang pengulangan kata-kata itu pada setiap bait atau setiap baris begitu? Coba. Iya Bu, ada setiap barisnya tadi ada kata reformasi dan dia memberi penekanan di kata reformasi Bu. Oke, iya, terima kasih untuk Indri, perwakilan kelompok 2 ya nak. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Ibu mau bertanya tentang nada dan rasa. Ayo. Siapa perwakilan kelompok 3? Tidak perlu Ibu lihat daftar nilai lagi ya. Kesadaran kita masing-masing. Silakan nak. Saya Bu. Iya, Matthew. Silakan Matthew. Menurut kelompok kami, nada yang ada dalam puisi ini mungkin sinis atau nadanya protes gitu ya Bu, karena nada sinis ini biasanya menunjukkan bahwa sang pembaca atau sang penulis itu merasa kurang senang bahwa anak muda zaman sekarang ini kurang peduli terhadap bangsa. Kemudian kenapa nada protes? Karena mungkin dalam puisi itu ada diceritakan bahwa anak muda zaman sekarang, anak bangsa itu sama sekali tidak mau peduli terhadap bangsanya sendiri. Jadi sang penulis mempertanyakan apakah ini reformasi yang diinginkan oleh anak muda. Kemudian rasa yang terdapat dalam puisi ini mungkin kesedihan dari sang penulis, kemudian kemarahan dan keheranan dari sang penulis karena anak bangsa zaman sekarang ini sudah tidak mau peduli lagi terhadap bangsa sendiri.
Sehingga sang penulis mempertanyakan apakah reformasi seperti ini yang diinginkan oleh anak muda, Bu. Iya, mantap, keren habis ya itu Matthew. Ya, nada dan rasanya bagaimana? Di mana di situ si penyair ya melalui kakak kita itu saja pun mahasiswa Kevin tadi yang membaca puisi, dia begitu antusias, semangat mengadakan protes. Inikah yang namanya reformasi untuk anak muda? Nah, seperti itu kan, yang anak muda hanya suka ribut. Nah, seperti itu ya, mantap dia. Oke, iya baik, kita lanjut kelompok 4. Silakan kelompok 4, jangan mau ketinggalan ya. Perwakilan kelompok 4 untuk rima dan perwajahan. Ayo. Kelompok 4 tidak perlu diingatkan melalui daftar nilai. Silakan, Nak. Rima tadi sudah ada terjawab seperti yang disampaikan oleh teman juga kelompok lain tadi ya. Oke. Jadi kamu tinggal menambahkan dan mengulang lagi. Silakan. Ayo. Kelompok 4, baik. Kalau tidak ada kelompok 4, kelompok yang lain juga boleh, Nak. Silakan. Mana tahu kelompok 4-nya ya belum selesai. Adakah? Bu. Iya, Yemima, silakan Yem. Jawab lebih dahulu tentang rima boleh tidak? Boleh sayangku, silakan Nak, yuk. Jadi rima itu Halo, iya Nak, putus ya. Oke, iya sudah kedengaran suaramu Nak, ayo. jadi rima merupakan Oke, ya pengulangan kata katanya ya, walaupun suaranya agak terputus-putus sedikit. Baik, ada yang lain ingin menambahkan? Ada yang lain? Kita tahu kan rima itu kan pengulangan bunyi sajak. Iya, kalau tipografi tadi kan kita sudah tahu perwajahan susunannya sekilas, walaupun bentuk puisi kita itu tadi secara lisan. Seperti apa kira-kira menurut kamu susunan bait barisnya itu? Ada tambahan untuk membantu kelompok 4? Ada Nak? Kelompok 4 ini masih belum ada di Ibu minta ini. Kalau Ruth ada orangnya. Abraham ada Ruth. Kelompok 4 ada Samuel, Sistine, Wel, Yemima, Yuliana, Rodini. Siapa bisa menambahkan? Ayo. Yemima kelompok 4 memang ya Nak. Oke Nak, ada tambahan? tentang rima bisa aja Bu. Yang saya dapat cuma mana-mana. Oke, baik. Iya, tentang rima. Di situ tadi ada pengulangan ya kan? Sama seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita Indri, ya. Di situ tadi ada majasnya repetisi. Repetisi itu termasuk rima juga, pengulangan bunyi. Jadi kalau di rima boleh juga itu disebut dengan istilah lain apa misalnya anafora. Wahai anak bangsa, diulang lagi di baris berikutnya. Ketika, seperti itu dia ya, ada rimanya. Kemudian kalau untuk perwajahan atau tipografi itu susunannya rapi, di mana kita lihat di setiap baris, di setiap bait itu ada pengulangan, ada menggunakan rima. Wahai anak bangsa, wahai anak bangsa. Nah, begitu dia bentuknya rapi. Ya Nak ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya?
Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ada nak? Baik. Iya, kalau tidak ada, kita lanjut ya, masih di share screen kita tadi. Oke, rangkuman ya, bisa dilihat anak-anak? Halo? Bisa, Bu. Oke, silakan. Bisa, Bu. Iya, silakan satu orang dulu membacakan rangkuman dari video tersebut, nak. Siapa yang bisa jelas melihatnya? Ayo. Ada? Atau Ibu Hunti? Ada. Iya, silakan, nak. Ada, Bu. Iya, apa itu? Pembacaan ini kan, Bu? Iya, ini silakan dibacakan yang Ibu share screen. Ini kesimpulan kita dari puisi video tadi. Jadi jenis unsur puisi itu terdapat pada yang pertama yaitu tema. Contohnya seperti tegakkan proklamasi bagi generasi muda. Buat itu diksi, yaitu ada pada proklamasi, reformasi, bersimpah, gaduh, tengsara, jelata, dan pertiwi. Ketiga yaitu imaji. Imaji ada pada perasaan, pendengaran seperti gaduh, tergusur seperti mata, gagal panen seperti mata. Rima yaitu rima anafora. Terdapat pada kalimat wahai anak bangsa, ketika dan juga pada sejajar seperti menjara, arah, parah. Keempat, rasa itu sedih menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, pada nada yaitu nadanya tegas, menekankan, menghimbau dan juga semangat. Keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasanya termasuk dalam personifikasi, yaitu darah bersimpah membasahi bumi pertiwi. Ketiga yaitu retoris. Inilah reformasi wahai anak bangsa. Oke, baik. Inilah unsur-unsur pembangun puisi dalam puisi yang kita dengarkan melalui pembacaan video yang tadi ya. Sekarang anak-anak kita lanjut ya. Di sini ya kita mau menulis. Oke, ini Ibu masuk dulu ke Google Meet kita dulu ya. Baik. Perhatikan ya. Langkah kedua, kita mau menulis dulu puisi Ibu. Tetapi sebelum kita mau menulis puisi Ibu, kita buat dulu daftar ya. Kata-kata, diksi, rima, unsur-unsur puisi dalam puisi Ibu tersebut. Kita buat dulu catatan-catatannya supaya nanti dalam menulis puisi Ibu kita gampang, tinggal kutip, oh diksinya ini, tulis. Nah, begitu dia ya nak ya. Baik, ada yang mau ditanya tentang tugas 2 ini? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah jelas ini dia ya. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk anak-anak kami ya, boleh berdasarkan kelompoknya juga isi dulu tabel yang sudah Ibu kasih dalam share screen kita ini, PowerPoint kita ini ya. Tema yang cocok menurut kamu untuk puisi Ibu apa? Diksinya apa saja kira-kira? Misalnya Ibu kasih bocoran sedikit. Misalnya diksi mau kita buat untuk Ibu kita apa? Tak kenal lelah, letih, berjuang, kasih. Dan seterusnya. Silakan gali masing-masing apa yang ada di pikiranmu, di benakmu tentang tokoh Ibu. Apalagi tokoh Ibu ini bukanlah tokoh yang asing bagi kita. Ini adalah tokoh yang paling dekat dengan diri kita. Kalau disuruh menulis puisinya, ya kemungkinan besar gampang daripada kita disuruh menulis
teks puisi yang jauh, yang sama sekali kita harus perlu permenungan ataupun daya imajinasi khayal yang sangat tinggi ya. Rima, rasa, nada, gaya bahasa. Oleh karena itu silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu kasih waktu untuk ini ya 6 menit ya, mulai dari sekarang. Ayo. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan nak. Ini puisinya per kelompok, Bu. Ini puisinya per kelompok sebenarnya, tetapi karena bentuk kita ini daring, melaksanakan kelompok kan sulit, harus masuk dulu ke grup-grup WA kan. Jadi untuk sementara ini kerjakan masing-masing saja ya nak ya. Paham kan? Paham, Bu. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain nak? Baik, kalau tidak ada, waktu sudah mulai berjalan ya nak, silakan nak. Ia adalah sosok yang selalu mendahulukan kepentingan diriku, yang merangkulku dikala orang-orang membenciku. Hatinya begitu tangguh bagaikan kaktus, namun di balik itu, hatinya juga lemah lembut, layaknya sutra. Ia seperti sesosok pahlawan bagiku, yang selalu tegar walau diterpa badai, yang selalu ada dikala aku perlu, yang selalu menghiburku dikala aku sedih. Ibu, sungguh tak terselami dalamnya kasihmu kepadaku, yang begitu tulus tanpa imbalan sepeser pun. Ibu, ingin rasanya suatu saat diriku tumbuh sepertimu. Semoga apa yang kau cita-citakan terkabul di dalamku. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu kita semua dulu nak Ayo. Oke, mantap. Iya. Sekarang coba teman-teman ada yang mau memberikan komentar terhadap puisi yang dibacakan teman kita tadi nak? Ada? Baik, kalau tidak ada berarti sudah bagus itu ya. Itu tadi siapa namanya nak? Diana, Bu. Oke, iya Diana ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Siapa tadi yang sudah siap? Yuk, silakan bacakan puisimu nak. Siapa tadi yang sudah siap? Abraham, Deko. Oh ya, Abraham dulu. Abed lah dulu. Abed Nego. Iya, Bu. Iya, silakan bacakan puisimu nak. Harus on cam, Bu. Iya. Kalau nggak on cam bisa kan, Bu? Bisa, silakan, nggak apa-apa. Iya. Ini mewakili kelompok saya bisa kan, Bu? Iya nak bisa ya, mewakili kelompok Abed kan ya. Ketabahan seorang ibu. Ibu, seorang yang paling menakjubkan. Ia sangat tabah menghadapi segala hal. Ia tak mengenal batas kesabaran, maupun mengenal perihnya kenestapaan. Ibu, ia memiliki hati seperti pohon, yang rela menerima hal negatif dan mengubahnya menjadi hal positif. Ia selalu tersenyum melakukan segala hal itu. Ibu, terkadang ia merasa lelah. Ia lelah dengan semua itu. Namun, hatinya tetaplah sangat tabah. Hatinya tetap sabar. Pahit pekat tetap dia jalani dalam ketabahan. Ibu, terima kasih sudah tabah. Terima kasih sudah sabar. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, ya mantap. Oke, terima kasih ya nak ya. Oke, bagus puisinya, ya mantap. Ya, ungkapan perasaan kita terhadap
ibu kita sendiri. Ya baik, ibu minta satu orang lagi, yang perempuan tadi siapa ini? Rodini atau siapa ini? Oh ya, silakan nak, ayo. Silakan. Baik Bu. Ibu, engkau adalah Tuhan dari segala kejahatan. Engkau sebagai Tuhan yang selalu lihat terburuk saat Ibu, hatinya begitu pelan dengan begini. Engkau adalah Ilaku yang selalu memberikan kabar baik bagi Ibu. Tiada Tuhan bisa saya kasih. Bagaimana bertaruh nyawa demi Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ya mantap. Ya Riani ya. Baik, apakah masih ada lagi yang belum Ibu unjuk? Siapa tadi yang sudah siap? Deko? Matthew. Iya, oh Matthew. Iya, Matthew nak, silakan. Kedengaran Bu. Kedengaran tapi berdengung nak. Kenapa? Oke, udah. Ayo hidupkan lagi mic-nya. Terima kasih Ibu. Aku selalu mengukir mimpi yang menghendaki pergi dari sunyi, yang selalu hanyut oleh gelisah dan ditelan rasa bersalah. Ibu, kaulah matahariku, terang dalam gelap. Kau jaga aku dalam rahimmu, dan kau pertaruhkan hidupmu. Kau tuntun aku di jalan berliku yang penuh oleh batu. Ucapanmu bagaikan kamus hidupku. Doamu bagaikan petunjuk jalan hidupku. Engkau habiskan waktu hidupmu untukku. Aku sangat senang memilikimu, Ibu. Karena engkaulah sinar hidupku. Engkau mewarnai setiap bagian hidupku. Ibu, kaulah kunci kesuksesanku. Terima kasih Ibu. Oke, keren sekali nak Matthew. Iya, mantap sekali. Keren puisimu, keren. Sip, mantapnya. Iya, baik anak-anak, inilah pembelajaran kita menulis puisi ya. Kita sudah menulis puisi Ibu. Kemudian sebagai tugas penutup anak-anak, kamu boleh menuliskan sebuah puisi bebas ya, diupload di Facebook nanti. Boleh di-tag teman-teman dan Ibu Eva juga boleh di-tag supaya Bu Eva bisa melihatnya dan memberikan penilaian komentar nanti ya. Ya, baik anak-anak, sebelum berakhir pembelajaran kita ini, Ibu mau bertanya ya. Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran kita ini? Siapa bisa memberikan jawaban, nak? Apa yang dapat kamu simpulkan dari proses pembelajaran kita ini? Coba satu orang dulu, ayo. Yang belum bersuara dari tadi. Kalau si Matthew sudah, kalau si Riani, si Abraham sudah tahu, Ibu. Yang lain coba. Nah, ini siapa yang buka kamera ini? Ayo nak, bisa? Pertanyaannya sangat simpel, sederhana. Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran kita ini? Ada? Ibu ganti pertanyaannya. Apa informasi yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran kita ini? Iya, Abraham, silakan. Itu kesimpulan dari hasil diskusi ini, kita dapat mengetahui unsur-unsur pembangunan dari puisi.
yaitu terdapat pada tema diksi, imaji, mima, rasa, nada, dan gaya bahasa. Yang dimana dalam membuat puisi harus menentukan dan juga menjalankan dari enam pembahasan puisi ini. Dan dari saya, Bu. Oke, mantap. Terima kasih Abraham ya. Baik, ada yang lain nak, teman-teman kita silakan. Ini yang perempuan buka kamera, siapa namanya ini? Ada? Ada lagi? Apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari proses pembelajaran kita ini, nak? Ada? Matthew ada, nak? Iya, Merdongan ini dulu. Merdongan, iya Merdongan ada apa, nak? Menurut saya, Bu, Iya. kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat membuat puisi dengan cara jika kita mengetahui unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi itu. Seperti kita dapat mengetahui tema puisi yang kita buat, diksi yang kita gunakan, imaji yang kita pakai, rima yang kita gunakan, rasa, nada, dan gaya bahasa yang kita gunakan dalam membuat puisi kita, Bu. Oke, itulah kesimpulan kita ya nak, mantap, baik ya. Kita gampang saja menulis puisi kalau kita tahu unsur-unsur pembangun dari puisi tersebut, ya kan? Nah, kita tentukan dulu temanya apa. Oh, tentang ini temaku nanti. Diksinya apa-apa saja. Nah, itu sebagai jembatan atau alat bantunya, ya. Unsur-unsur pembangunnya dulu kita tentukan. Setelah itu apa? Baru kita tulislah puisinya dengan menggunakan imajinasi ataupun penghayatan. Iya, itu dia anak-anak ya. Baik anak-anak, menulis puisi ini marilah kita biasakan. Ya, bukan hal yang sulit atau menakutkan begitu. Kita sambil santai-santai tulis puisi. Gerimis mengundang. Langsung kita buat apa saja yang kita rasakan, ya. Bahkan dari keahlian kita nanti menulis puisi ini, kita dapat juga menghasilkan uang, di mana puisi-puisi kita itu dimuat di majalah-majalah tabloid atau ontologi puisi, kumpulan puisi. Jadi tidak, ya, bisa berkemungkinan kita menambah penghasilan kita dari mencintai menulis puisi. Iya, baik anak-anak, sebelum berakhir pembelajaran kita ini, ya, pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba mempelajari membuat musikalisasi puisi. Jadi anak-anak kami yang pandai bermusik, silakanlah ya berkolaborasi untuk membacakan sebuah puisi dengan sangat indah. Ya, baik anak-anak, sebelum berakhir pembelajaran kita, marilah kita berdoa sebagai doa penutup. Siapa yang membawakan doa kita ini, nak? Matthew, ayo silakan Matthew. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Karena kami dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati juga teman-teman kami yang belum bisa mengikuti pembelajaran kami pada hari ini, agar Engkau sertai mereka agar mereka dapat mengikuti pembelajaran kami selanjutnya. Ya Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami agar kami selalu dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami selama pembelajaran online. Doa ini hamba sampaikan melalui perantaraan anak-Mu kami Yesus Kristus yang hidup dan kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih nak yang sudah membacakan doa bagi kita sebagai doa penutup. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam Google Meet kita ini. Semoga kita sehat-sehat selalu dan tetap ya kita jalankan protokol kesehatan dengan ketat ya nak ya. Selamat siang, sampai jumpa.
Selamat siang. Iya. Iya, nak. Terima kasih Bu. Yuk. Iya, sama-sama, nak. Terima kasih ya. Aduh, rempong. Udah matikan sih. Ya. Enggak apa-apa kan? Terus selesaikan apa? Enggak tahu berapa lama loh Pak. Aduh.